Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan diskusi tentang tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Diana selaku dosen mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferdusi Elsia Sinaro dengan NIM 2510118542020 dari kelas B. Saya Ilham Wijaki dengan NIM 25118544021 dari kelas B juga. Saya Putra Nugroho Swisilo dengan NIM 25101854045 dari kelas B. Saya Arya Pradipta dengan NIM 251018540117 dari kelas B. Saya Putri Rahmasari dengan NIM 25101854034 dari kelas B. Saya Yolanda dengan NIM 25101854043. Baik, di sini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari LKM yang diberikan Bu Diana. Ya, kasusnya itu ada pertanyaan enggak? Atau ada pertanyaan? Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu pengaruh ya, faktor sosial budaya. Jadi kasusnya itu tentang apa? Kasusnya itu di sebuah daerah, orangnya itu pasca stroke itu enggan buat pergi ke fisioterapi karena pikirannya itu lebih percaya kepada doa daripada ke fisioterapis. Ya, ke medis gitu. Itu. Nah, pertanyaannya itu gimana sih pengaruh faktor sosial budaya terhadap keberhasilan program fisioterapi di daerah tersebut. Baik, mungkin teman-teman ada yang ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini tuh berkaitan dengan SDGs yang poin keempat itu, yang pendidikan berkualitas. Mungkin bisa saja pasien dan keluarga ini tuh nggak mau ke fisioterapi karena kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi medis gitu. Jadi mereka kayak percaya sama doa aja gitu. Yeah. Kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, teman-teman? Nah, di sisi lain itu mereka mungkin kurangnya pendidikan berkualitas. Jadi pendidikan berkualitas itu dapat membantu mereka untuk menambah pengetahuan atau pemahaman tentang fisioterapis lebih mendalam lagi, dan bisa merubah cara pandang mereka tentang fisioterapis. Jadi mungkin aja mereka kurang mengetahui hal tersebut gitu. Nah, baik teman, mungkin ada pendapat lain mengenai kasus ini dan berikan juga penjelasannya seperti itu ya. Oke, lanjut tentang hal tersebut, yaitu berkaitan juga dengan SDGs yang ke-10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Izin membaca juga mencita-citakan pengurangan kesenjangan dalam dan antar negara, serta mempromosikan inklusivitas, fokus pemberdayaan kelompok yang rentan pada pengurangan ketidaksetaraan dan pendapatan. Jadi, kenapa SDGs 10 ini berkaitan dengan hal tersebut? Karena jika orang tersebut itu hanya berpatokan pada doa dan juga tidak percaya dengan medis, hal tersebut bisa mengacu pada kemiskinan, yaitu ketidaksetaraan antara pendapatan orang tersebut dengan yang lain gitu, dan akhirnya menyebabkan kesenjangan. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Putra. Harus mengurangi ketimpangan informasi, salah satu dengan cara fisioterapi memberikan layanan pada semua kelompok masyarakat termasuk difabel dan lansia, membantu inklusi sosial dengan memaksimalkan kemampuan fungsional pasien. Nah, mungkin ya tambahannya itu kita bisa kaitkan dengan SDGs ya, yang poin ke-11 yang berbunyi itu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, itu di situ mungkin bisa menjadi diterangnya karena mungkin saja penduduk orang tersebut itu berasal dari tempat yang sangat jauh dengan fisioterapis, ataupun mungkin mereka juga merasa tidak percaya akan fisioterapis tersebut karena sudah berpengalaman
sebelumnya tapi namun tidak membuahkan hasil atau bagaimana kita belum tahu, kita bisa menginvestigasinya lebih lanjut. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, masih berhubungan dengan SDGs yang tadi ya, yang kota dan pemukiman ya, Mas Ilham ya. Jadi bisa jadi si pasien ini itu tidak bisa ke fisioterapis, masih banyak faktor. Kebetulan di case ini kan tidak ada alasannya. Jadi bisa jadi pembangunan kota tersebut tidak mampu mencukupi, contoh kayak transportasinya ke klinik fisioterapi seperti itu. Jadi yang kedua nyambung sama ini pertanyaannya ya, strategi sebagai fisioterapis itu adalah kita bisa promosi ke daerah-daerah yang terpencil ya teman-teman ya, seperti itu. Mungkin ada pendapat lain? Mungkin bisa saja kita kasih edukasi terlebih dahulu tentang fisioterapi melalui program pemerintah juga bisa dan lain sebagainya, ataupun bahkan dengan puskesmas setempat. Baik. Nah, ada yang coba ditambahkan yang lain? Mungkin media promosinya apa? Gimana? Media promosi langsung ke tempat tersebut ya, dengan iya. pendekatan tersendiri gitu ke masyarakat kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Mungkin bisa dikasih kayak contoh atau gambaran dari pasien-pasien sebelumnya yang udah melakukan fisioterapis, dan mungkin mereka yang udah melakukan fisioterapis itu ada peningkatan gitu loh, peningkatan sembuhnya tuh meningkat gitu loh, kayak gitu sih. Kayak testing gitu ya? Iya, testimoni. Iya, testimoni. Terus mungkin bisa promosi di sosial media gitu kali ya. Oh iya. Kayak di Instagram gitu. Kayak saran gitu. Oh Terus iya. sekalian pasang yang tadi itu Mbak, yang testimoni gitu. Iya. Sosial media ya, Iya. bisa Lebih ya. meyakinkan. Kalau saya mungkin perlunya dilakukan penyuluhan ke desa-desa. Oh iya. Bener sih. Mungkin udah itu aja ya, karena diskusi ini sudah membahas kedua hal tersebut. Mungkin ini sudah saatnya kita mengakhiri diskusinya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.